Banyak orang mengatakan bahwa kreatif itu susah, kreatif itu sulit, nggak bisa kreatif. Hari ini saya akan mengajak Anda semua untuk menjadi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Roy Anjas Suprayogi. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi kreatif. Sebagian dari Anda tentunya pernah mengalami satu kondisi di mana ketika Anda sedang meeting, butuh energi kreatif, butuh kondisi yang benar-benar menghasilkan banyak ide. Tetapi yang ada adalah ternyata idenya mentok. Nggak bisa kreatif, nggak bisa mengeluarkan ide-ide segar. Lalu sebenarnya apa yang terjadi di dalam pikiran Anda? Nah, ada beberapa tips mudah untuk menjadi kreatif. Saya akan menyampaikan ini kepada Anda semua. Ketika Anda menjadi orang yang kreatif, menghasilkan banyak ide, sebagian besar dari kondisi itu adalah ketika teman-teman berada dalam kondisi yang sangat nyaman dan rileks. Pertanyaannya adalah, di manakah tempat yang paling nyaman dan rileks dan menghasilkan banyak ide? Ada yang mengatakan bahwa oke, saya mendapatkan ide-ide segar itu ketika saya berada di tempat yang rileks. Ketika di kamar mandi, ketika di pantai, ketika bengong, ketika nggak ngapa-ngapain, ketika leyeh-leyeh. Tapi kenapa ketika saya lagi butuhkan energi kreatif itu, kondisi yang kreatif itu, ternyata nggak datang, nggak muncul. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sebagian besar ketika kita mengakses state atau kondisi kreatif, itu adalah saat dimana kita relax. Aha moment, aha experience yang muncul ketika kita mendapatkan sesuatu itu kadang tiba-tiba. Dan sebagian besar dari kondisi itu adalah ketika kita kondisi relax. Nah, untuk bisa mengakses kondisi relax itu, ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Nah, sebelum masuk ke tips itu, saya akan membahas terlebih dahulu kenapa biasanya ketika berada di meja meeting, ketika disuruh sama bos Anda, itu ide-ide kreatif itu tidak muncul. Jawabannya adalah, yang pertama, bisa jadi Anda saat itu adalah kondisi yang sangat tertekan. Anda dituntut untuk kreatif. Akhirnya, pikiran Anda, otak Anda memposisikan diri, memprogram diri untuk menjadi kondisi yang tertekan. Bayangkan ketika pikiran Anda, otak Anda tertekan, apa yang bisa dihasilkan dari otak yang tertekan itu? Tentunya Anda pernah mengingat tentang teori otak yang reptil, mamalia, dan neokorteks. Nah, ketika teman-teman dalam kondisi tertekan, kondisi stres, kritis, segala macam, yang muncul adalah otaknya otak reptilian. Ya, jadi fight or flight. Ketika Anda dalam kondisi itu, maka yang terjadi adalah nggak bisa kreatif karena teman-teman merasa terancam. Kalau teman-teman merasa terancam dengan bos Anda bilang sama bos Anda, bos, saya lagi nggak bisa mikir. Bisa nggak kita meetingnya di tempat yang relax, sambil ngobrol, sambil ngopi-ngopi, dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa lakukan itu tentunya ya. Kemudian ketika teman-teman menyampaikan ide, mungkin saja bos Anda itu bilang, itu jelek. Enggak, jangan yang itu. Atau ketika posisi Anda sebagai seorang bos, Anda mengeluh bahwa anak buah saya, tim saya itu nggak kreatif, nggak ada ide-ide yang muncul dari pikiran mereka. Padahal saya sudah bayar mahal mereka. Mereka adalah lulusan-lulusan terbaik dari universitas yang ada di Indonesia. Tapi kenapa hasil karya mereka, pikiran mereka, ide-ide mereka itu nggak muncul gitu? Nah, ini bisa dikembalikan lagi dengan kondisi yang tadi saya sebutkan, bahwa bisa jadi ketika mereka sedang menyampaikan ide-ide brilian itu, Anda sebagai seorang bos itu langsung melakukan rejection, penolakan. Enggak, coba cari yang lain. Oke, itu salah satu kondisi yang membuat
anak buah Anda, tim Anda itu nggak bisa kreatif. Jadi dua-duanya harus saling ketemu. Yang pertama, dari sisi bos tentunya, yuk sama-sama kita pahami bahwa otak manusia itu dia akan menghasilkan ide-ide kreatif kalau dia dalam kondisi rileks, tidak tertekan. Nah, ketika dalam kondisi tertekan, maka yang muncul adalah penolakan-penolakan, buntu, stres, gak bisa ngapa-ngapain. Jadi, jangan harapkan akan muncul ide-ide segar dari kondisi tersebut. Oke, yang kedua dari sisi kita sebagai mungkin teman-teman sebagai seorang tim yang ada di dalam sebuah organisasi yang diminta oleh bos Anda untuk menghasilkan ide-ide cemerlang. Maka yang perlu teman-teman lakukan adalah coba. Kalau misalkan di dalam ruang meeting itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, meeting tetap harus di situ. Anda nggak punya kontrol untuk bisa menentukan meetingnya di mana, maka Anda masih bisa menentukan gimana cara mendapatkan idenya itu. Salah satu yang ada di NLP adalah state. Coba rubah state Anda. Coba rubah kondisi tubuh Anda. Kalau lagi duduk dengan tegak seperti ini, misalkan ini saya contohkan, ini berdiri tegak. Oke, atau mungkin Anda pegang bolpen gitu ya, pegang bolpen seperti ini. Coba bayangkan ketika Anda dalam kondisi seperti ini, posisi seperti ini, apakah ada ide-ide yang muncul? Ya, ini adalah state atau kondisi atau fisiologis orang yang sedang mengevaluasi. Ya, yang sedang mengevaluasi atau mengkritisi. Oke. Kemudian ketika kondisi berikutnya yang kedua adalah ketika teman-teman merencanakan sesuatu, menimbang-nimbang sesuatu, menilai sesuatu, biasanya dia akan duduknya seperti ini, agak lebih tegak. Kalau yang tadi agak sedikit ngelihat ke bawah, mengevaluasi, menilai. Tapi kalau yang kedua adalah kondisi seperti ini, tegak. Seperti sedang menilai. Ini juga tidak pas untuk state kita orang yang mau berpikir kreatif. Nah, ada lagi state yang itu sebenarnya kita butuhkan, yaitu state dreamer, di mana kita bisa menghasilkan ide-ide segar. Caranya adalah coba buat tubuh Anda itu leyeh-leyeh atau bersandar seperti ini misalkan. Bersandar, lihat ke atas. Oke. Nah, saat Anda melihat ke atas itulah Anda sedang mengakses dreamer state atau state di mana Anda sebagai seorang pemimpi. Ya, ketika Anda mengakses state seorang pemimpi, maka akan muncul berbagai macam ide. Kalau Anda lagi di toilet, itu kan state-nya state yang relax. Maka ide-ide akan muncul. Apakah iya teman-teman harus ada di dalam toilet terus untuk bisa menghasilkan ide-ide? Kan tidak seperti itu. Makanya kita bisa men-setting diri kita untuk bisa membuat diri kita nyaman dan relax. Jadi tips kita untuk membuat diri kita bisa menghasilkan banyak ide-ide segar adalah coba rubah state Anda menjadi state yang relax. State seorang pemimpi. Which is itu adalah teman-teman bisa bersandar, lihat ke atas. Oke, coba itu dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekannya dan bisa menghasilkan ide-ide segar. Nah, untuk video selanjutnya nanti kita akan bahas beberapa tips-tips yang lain. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi lebih kreatif, menjadi lebih produktif, dan teman-teman menjadi orang yang perform. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.